Provinsi Aceh tidak hanya memiliki Sabang sebagai primadona keindahan lautnya. Di kawasan barat selatan Aceh, tepatnya di Aceh Selatan, terdapat gugusan pulau yang menjadi surga wisata tersembunyi yang layak untuk dikunjungi, yaitu Pulau Dua. Pulau Dua ini pun telah menjadi salah satu wisata unggulan yang dimiliki oleh Aceh Selatan. Pemirsa, kalau Anda berkunjung ke Kota Tapak Tuan di Kabupaten Aceh Selatan, Anda akan disuguhkan dengan salah satu destinasi wisata, yaitu adalah Tapak Tuan Tapa yang terdapat di ibu kota Aceh Selatan, yaitu di Kota Tapak Tuan. Namun tahukah Anda pemirsa bahwasanya Aceh Selatan juga memiliki salah satu destinasi wisata yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, yaitu adalah gugusan Pulau Dua yang terdapat di Kecamatan Bakongan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana indahnya surga tersembunyi dari Kabupaten Aceh Selatan. Untuk menuju ke Pulau Dua, kita harus menempuh jarak sekitar 60 km dari Kota Tapak Tuan atau sekitar 1,5 jam dari Kota Tapak Tuan. Nah, ikuti terus perjalanan saya kali ini. Untuk menuju ke Pulau Dua, kami harus menuju ke kawasan Bakongan terlebih dahulu. Dalam perjalanan kami menuju ke kawasan Bakongan, kami disuguhkan dengan pemandangan hutan hijau Aceh Selatan yang masih sangat asri. Meskipun perjalanan menempuh jarak hingga puluhan kilometer, adanya pemandangan ini tidak membuat kami merasa lelah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Kota Tapak Tuan, kami pun akhirnya tiba di kawasan Bakongan Timur. Perjalanan kami menuju ke Pulau Dua belum berhenti sampai di sini. Kami pun harus menyeberangi laut untuk menuju ke Pulau Dua. Oke pemirsa, kita udah nyampe di daerah Bakongan dan saat lagi kita akan menuju ke Pulau Dua yang kita berjarak sekitar, kita akan menempuh waktu sekitar 5 menit dari daratan Bakongan ini. Untuk menuju ke Pulau Dua, wisatawan harus menggunakan perahu dan berlayar dari daratan Bakongan. Setiap wisatawan akan dikenakan biaya Rp50.000 untuk pergi dan kembali dari Pulau Dua. Akan tetapi kali ini kami sangat beruntung karena teman-teman dari BPBD Aceh Selatan yang memang bersiaga setiap harinya di kawasan ini bersedia mengantarkan kami menuju ke Pulau Dua. Sebelum berlayar, kami pun diwajibkan untuk menggunakan berbagai alat keselamatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan saat berlayar menuju ke Pulau Dua. Oke pemirsa, ini kita sudah berada di atas boot, kurang lebih sekitar 5 menit dari dermaga yang ada di Bakongan untuk menuju ke Pulau Dua. Kebetulan syukurnya cuaca harinya sangat cerah, sangat mendukung kita untuk segera cepat-cepat dapat tiba di Pulau Dua. Setelah kurang lebih 5 menit kami berlayar dari Bakongan, akhirnya kami pun tiba di Pulau Dua. Saya begitu takjub melihat pantai yang begitu jernih, deburan ombak yang begitu tenang, ditambah lagi adanya sejumlah bangunan penginapan yang semakin mempercantik pulau ini.
Kami pun sempat mewawancarai pihak BPBD Aceh Selatan. Mereka mengatakan bahwa kesiapsiagaan yang mereka lakukan di lokasi wisata ini merupakan salah satu langkah mitigasi yang mereka lakukan agar wisatawan dapat berwisata dengan aman dan nyaman. Untuk wisata ke Pulau Dua itu banyak dari daerah Singkil, daerah Sebu Salam, daerah Abdia, ke sini semua, dan juga yang bagian lokal, daerah lokal. Kami dari BPBD Aceh Selatan, khususnya tim TRC, tim reaksi cepat, kami selalu memantau patroli laut pakai rubber. Kami memantau di sekitar Pulau Dua. Kami selalu hadir mana ada pariwisata yang dari lokal kita sendiri, dari luar juga. Itu kunjungan pariwisata dari daerah-daerah lain, kami standby selalu di sini dengan alat rubber. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang datang ke Pulau Dua, kadang-kadang kalau kita lihat situasi dan kondisi air laut, Pak. Kalau air lautnya nggak mengizinkan kita untuk ke sini, kita stop dulu. Ini biasanya pada perayaan ulang tahun baru, ataupun hari Minggu beginilah, Pak. Hari Minggu begini selalu banyak ada kunjungan dari daerah untuk pergi ke Pulau Dua melihat tempat wisata. Kami selalu tim TRC ini datang duluan untuk memantau situasi dan kondisi di sekitarnya. Ya, insya Allah wisatawan mungkin aman dengan adanya kita. Kita selalu memberi pelayanan untuk masyarakat yang ada kunjungan ke Pulau Dua. Kita selalu memantau di sekitar Pulau Dua, Pak.
Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membantu. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Penamaan dari Pulau Dua ini bukan tanpa alasan. Penyebutan ini dikarenakan pulau ini memiliki dua pulau yang saling berdekatan dan memiliki bentuk yang nyaris serupa. Meski begitu, hanya ada satu pulau yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sementara pulau lainnya hanya dikunjungi oleh sebagian nelayan untuk mencari ikan. Di Pulau Dua ini pun terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai penemu gugusan Pulau Dua ini. Oke pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Pulau Dua ini sebenarnya tidak hanya di pulau yang tempat kita singgah ini akan tetapi ada gugusan Pulau Dua lainnya yang berada di seberang sana. Itu ya jaraknya sekitar 500 atau sampai 1 km dari pulau tempat kita berada saat ini. Namun memang pada umumnya wisatawan dan juga masyarakat ini memilih berkunjung ke pulau yang ini karena berbagai fasilitas seperti dermaga dan juga penginapan ini sudah tersedia di Pulau Dua yang ada saat ini ataupun yang lokasi tempat kita berada saat ini. Dan tidak hanya dimanfaatkan untuk menikmati keindahan, wisatawan juga menikmati keindahan Pulau Dua ini untuk memancing dan juga makan siang bersama keluarga mereka. Pulau Dua dinilai cocok untuk menjadi destinasi wisata keluarga. Hal ini mengingat ombak yang terdapat di pantai Pulau Dua ini tidak terlalu besar, sehingga sangat ramah akan anak-anak. Sebagian wisatawan pun mengaku berwisata bersama keluarga di Pulau Dua menjadi pilihan yang tepat untuk sekedar melepaskan penat dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Menurut saya Pulau Dua ini cukup bagus. Pemandangannya bagus, suasana di sini pun membuat kita rileks, sehingga kami pulang dari sini bisa lebih fresh, cukup nyaman. Dengan saya bawa anak-anak, bawakan anak-anak kecil di bawah 5 tahun, dan dia senang-senang aja di sini. Sepertinya pemerintah perlu menambah fasilitas untuk tempat bermain anak-anak, misalnya tempat bermain pasir dibuat aman dari ombak laut, sehingga keluarga yang bersama anak-anak jadi lebih nyaman. Mungkin kalau untuk pelabuhan mendarat di Pulau Dua sudah cukup memadai, mungkin ditambah di daratnya supaya kita tidak kebasahan ya waktu naik perahu. Selain itu Bang, untuk biaya dari darat kemari itu berapa dipungut biaya? 50.000 PP. Mengingat harga BBM sekarang kayaknya memang sudah sewajarnya segitu. Untuk anak-anak 25 satu orang. Snorkeling cukup bagus. Saya sudah pernah snorkeling di sini tahun lalu, dan hari ini mungkin mau coba lagi masih sebagus tahun lalu. Mudah-mudahan masih bagus dan bisa kita pelihara sampai nanti ya. Selain dimanfaatkan untuk liburan,
Tidak jarang, Pulau Dua ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berkemah. Hal ini pun yang dilakukan oleh Syahril yang setiap tahunnya berkemah di Pulau Dua untuk menikmati suasana di pulau ini. Kami biasanya hampir setiap tahun tuh Bang melakukan camping di Pulau Dua ini Bang. Biasanya pergi sama anak muda gitu. Juga sering kami kunjungi di hari-hari tertentu kayak hari Lebaran gitu Bang. Sering juga kunjungi Bang. Yang membuat kami tertarik di camping di Pulau Dua ini Bang, salah satunya itu pemandangannya indah, terumbu karangnya juga indah Bang kan. Selain itu suasana malamnya juga pun sangat indah tuh Bang. Selain mancing kami juga ada bawa alat tembak ikan tuh Bang. Itu biasanya di siang hari kami lakukan tembak ikan, kemudian di malam hari itu juga Bang. Kami juga ada bawa peralatan seperti minyak goreng, kuali itu Bang kan, untuk persiapan di beberapa hari di sini Bang. Ini cuma untuk saat ini kami hanya pergi dengan kawan-kawan, kami cuma berempat. Di sini peralatan yang kami bawa itu ada tenda di belakang, kemudian ada peralatan masak seperti kuali, panci, kemudian ada juga alat-alat masak seperti bahan-bahannya seperti mie. Kami juga ada bawa beras untuk pembekalan tuh Bang. Sudah tahu belum tahapan pemilu? Tapi sebelumnya, perkenalkan, aku Sura. Dan aku Sulu. Tahapan pemilu sebenarnya sudah dimulai dari 22 Juli hingga 13 Desember 2022. Yaitu dengan agenda pendaftaran partai politik peserta pemilu dan verifikasi partai politik peserta pemilu. 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 adalah tahapan dimulainya pencalonan anggota DPD. Dan kemudian KPU melaksanakan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau biasa disingkat Dapil pada tanggal 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023 adalah tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dan 14 Desember 2022 penetapan peserta pemilu. Selanjutnya pada tanggal 24 April hingga 25 November 2023 adalah dimulainya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Dan pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023, pencalonan presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah ada 3 paslon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftar pemilu. Kemudian tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dan selanjutnya kita memasuki masa tenang kampanye pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nah, hari yang ditunggu-tunggu adalah hari pemungutan suara pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Pada 14 hingga 15 Februari 2024 dilanjutkan tahapan penghitungan surat suara. Dan
rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. 1 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji anggota DPR dan DPD terpilih. Dan terakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 adalah pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Nah, ingat ya, bagi kamu yang sudah memiliki hak pilih, jangan sia-siakan hak pilih kamu. Karena satu suara dari kamu sangat menentukan masa depan Indonesia. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh, dan mengolahnya menjadi konten yang membantu. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Tidak kalah eksotis dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia, hamparan pasir putih yang indah menambah keelokan Pulau Dua ini. Angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah sambil memandangi birunya laut membuat siapa saja tidak ingin cepat-cepat meninggalkan pulau ini. Angin sepoi-sepoi, suara deburan ombak yang begitu memanjakan telinga membuat saya ingin berlama-lama di pulau ini. Hingga saat ini memang masih ada hal yang harus diperbaiki agar wisatawan yang berkunjung ke lokasi Pulau Dua dapat berwisata dengan nyaman. Nah, bagi Anda yang berniat untuk mengunjungi Pulau Dua ini, ada sejumlah hal yang harus Anda perhatikan, terutama terkait dengan cuaca. Hal ini mengingat cuaca di Pulau Dua ini terkadang bisa saja berubah. Selain itu, Anda juga harus mematuhi sejumlah aturan yang berlaku di kawasan ini. Jadi kekurangan lah kita bilang, kekurangan untuk berwisata ke Pulau Dua. Yang pertama sekali, kalau di Pulau Dua itu fasilitasnya untuk pelabuhan sudah ada, cuma yang di dalam itu agak banyak juga kekurangan untuk bermain anak-anak. Untuk bermain anak-anak, umpamanya ada kolam-kolam renang anak-anak, itu kita buat. Pihak anti pemerintah Aceh Selatan dan provinsi kami harapkan harus memfasilitasi itu kolam. Kalau seandainya di jalan ini kan susah kita naik, Jadi di sini harus ada pelabuhan juga, supaya pengunjungnya berminat. Jadi kalau masalah cuaca, kebiasaan kalau kami ini menilainya bukan bulanan, tapi kita bilang, kalau kami bilang timur sama barat.
timur sama barat. Tapi kalau sekarang alhamdulillah aman karena musim timur. Juga kalau musim barat, pengunjung kalau memang dia mau menanyakan sama kita selaku Panglima Laut seperti Damdim, menyampaikan kepada Kodim Aceh Selatan dan Kodim Aceh Selatan menyampaikan kepada Koramil, dia menanyakan kepada kita selaku Panglima Laut, bisa kita menengok keadaan cuaca, bisa jalan atau tidak. Kalau kita umpamanya pun ombak besar, itu pengunjung dia paksa dia mau ke Pulau Dua, selaku kami di sini, kami tetap melarang. Jadi juga yang bawa tidak mau ada risiko. Kita menjaga keselamatan semua supaya wisata kita ini lancar. Jadi kita di Aceh ini kan termasuk Presiden Islam. Jadi kita cuma menjaga fasilitas itu aja, pakai jilbab. Jadi celana kalau pendek ada orang-orang luar, jadi kita harus menyampaikan, harus tertutup sedikit karena kita karena Aceh ini kan fasilitas dari Islam. Jadi menjaga itu aja lah. Keindahan dan juga kebersihan Pulau Dua ini menjadi salah satu alasan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Dua. Keberadaan Pulau Dua ini tentu saja menjadi salah satu opsi wisatawan yang tertarik akan wisata bahari untuk berkunjung ke Provinsi Aceh. Meski begitu, sebagai warga dan juga wisatawan, kita juga patut menjaga keaslian dari Pulau Dua ini, agar keindahan ini juga bisa dirasakan oleh anak cucu kita. Pemirsa, menjaga keindahan dan juga kelestarian alam laut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun masyarakat sekitar. Akan tetapi menjaga keindahan dan juga lingkungan laut juga menjadi tanggung jawab bagi siapa saja yang mengunjungi suatu wilayah ataupun suatu pulau. Demikian Aceh Hebat kali ini, saya Novian Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.